Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Ya, pada video kali ini kita akan bahas mengenai Saw X sebagai installment ke-10 dari franchise Saw atau Jigsaw, Pak ya. Jujur ini adalah film yang sangat gue tunggu-tunggu banget, apalagi kita menontonnya pada saat bulan-bulan mau Halloween, Pak ya. Waduh, ini kayak bakal seru nih. Dan setelah gue tonton, berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan yang gue dapatkan setelah menonton film Saw X kali ini, Pak ya. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi membuat video untuk kalian. So, mari booster, let's break down this video. Saw X menjadi franchise Jigsaw yang bisa dibilang cukup sukses ya di tahun ini. Dan bisa dibilang ketika gue menonton hasilnya, jujur itu nggak jauh-jauh banget dari franchise Saw yang udah pernah gue lihat ya. Apalagi kalau kita udah ngomongin soal film Saw ya. Film Saw yang paling gue bikin merinding itu adalah Saw 1 sampai ke Saw 3. Dan ternyata Saw X berhasil membuat gue jatuh merinding parah, Pak. Di bioskop tuh semua orang tuh tegang ngeliat, Pak. Dan itu yang gue suka, gak ada yang walk out, karena memang film ini udah diwanti-wanti oleh petugas tiketnya. Jadi gue salut banget kepada petugas tiket bioskopnya, yang dimana mereka ini sangat-sangat bijak banget ketika ada penonton yang bawa anak kecil. Jadi gue lihat tuh ada orang tua ngajak anak kecil mau nonton film Saw. Anjir, astaga. Jadi ya gue salut banget sih dengan kebijakan bioskop yang udah membantu kita agar supaya tuh film gak kena cut, Pak ya. Dan ini akan nyambung kepada kelebihan yang akan gue sebutkan untuk film Saw X kali ini. Yang pertama, tidak ada yang disensor. Akhirnya, Pak, akhirnya finally gue bisa menikmati film Hollywood dengan tema horor dan brutal tanpa ada sensor dan juga tanpa adanya pemotongan adegan. Jadi mereka tuh semuanya itu pure 100% dilihatin semua, Pak. Gue ketika nonton tuh, oh my god, anjir, gue enjoy banget. Karena jujur aja ya, kalau kita udah ngomongin dari tahun 2015 hingga ke tahun 2021, itu ada banyak banget film-film yang bisa dibilang itu kena cut konten, dan juga banyak banget yang disensor, di blur-blur. Astaga, contoh ya, hal yang paling gue sebut sampai sekarang itu adalah film Aquaman pertama tahun 2018, yang dimana scene ketika Aquaman dan Mera mereka itu cuman di final battle itu seharusnya jadi epic. Ternyata adegan itu di-cut, Pak, dipotong. Padahal cuman doang. Astaga. Ya cuman biasa sebagai bentuk romansa antara Aquaman dan juga Mera sebagai pembentukan karakter mereka. Di-cut lo, bodo amat lah. Itu gue kesel banget sih. Lalu yang paling gue sebel itu adalah Mortal Kombat tahun 2021 ya. Gue masih ingat ketika Mortal Kombat di Indonesia itu banyak banget adegan yang di-cut, terutama di bagian scene fatality dari semua petarung Mortal Kombat. Kan ada banyak banget gore dan darah ya, dan ratingnya itu udah R-rated, kena cut, bodo amat lah. Jadi ketika gue ngeliat hasil full di HBO Go saat itu ya, ya ternyata ya cuman gore brutal biasa. Itu gue kesel banget sih. Makanya udah ada rating 17, lu ngapain cut konten seperti itu? Kan kita bayar. Gue agak males ngeliat film-film gore tapi di bioskop Indonesia, karena gue yakin itu semuanya bakal kena cut konten. Tapi ternyata di film Saw X ini, oh my god, ternyata nggak ada yang di-cut sama sekali. Jujur gue suka banget. Jadi gue dapet silsilah si John Kramer seperti apa, bagaimana dia menyiksa semua korban-korbannya, bagaimana cara dia itu membrutalisme semua para korban juga. Literally itu semuanya nggak di-cut, semuanya dilihatin dengan jelas di kamera. Dan itu gua masih ingat reaksi orang-orang itu kebanyakan teriak atau enggak mereka tuh jijik ketika ngeliat, karena kan ada banyak banget darah yang mengalir, dagingnya udah copot segala macam, mata yang udah putus. Aduh, itu sangat-sangat brutal banget. Dan ya gua akhirnya bisa menikmati franchise itu di bioskop Indonesia yang udah nggak kena cut. Makanya gua sangat suka banget akhirnya itu udah nggak di-cut lagi seperti itu ya. Yang kedua, John Kramer kembali. Ya, akhirnya Tobin Bell udah kembali sebagai Jigsaw kita
yang dimana itu literally bagus banget Pak. Dia kembali lagi sebagai Jigsaw, yang dimana dia itu adalah pembunuh berantai yang udah kita lihat dari film Saw pertama hingga film Jigsaw spin-off kemarin Pak ya. Dan akhirnya Saw X ini dia ketika memerankan kembali sebagai John Kramer, ya dia seperti John Kramer yang pada umumnya dari film Saw 1, cuman dari segi actingnya dia itu juga makin meningkat, yang dimana dia juga ada silsilah emosionalnya. Jadi kita sebagai para penonton ketika kita melihat si John Kramer itu, kita awalnya kan di film Saw franchise sebelumnya kita lihat bahwa dia itu adalah sosok pembunuh berantai aja. Tapi di film Saw X ini kita bisa simpati dengan karakter ini. Karena apa? Kita diperlihatkan bagaimana dia bisa berjuang untuk menghadapi kanker otaknya dia Pak. Tapi tiba-tiba dia ditipu oleh sebuah perusahaan farmasi yang berkedok untuk mencuri uang mereka. Jadi itu literally sangat brutal banget dan bangke banget sih. Makanya kita sebagai para penonton, kita akan dibuat simpati dengan si John Kramer ini, yang dimana dia juga adalah si Jigsaw tersebut Pak ya. Makanya kalau kita udah lihat film Saw yang kemarin, yang dimana itu kita berfokus kepada karakter utamanya, yang dimana mereka itu akan survive dari permainan si Jigsaw. Tapi di film Saw X ini kita akan lebih kepada si John Kramer-nya. Jadi literally John Kramer ini bukan sebagai antagonis juga, tapi dia juga sebagai protagonis juga. Jadi ada antagonis lain yang akan menjatuhkan si Jigsaw di film ini Pak. Seperti itu. Maka dari itu gue sebagai penonton juga kita bisa melihat POV lain dari si John Kramer ini. Ya literally hampir sama seperti kayak gue melihat film Joker, yang dimana kita tahu bahwa Joker di DC Universe dia itu adalah villain Batman. Tapi di film Joker versi Todd Phillips, kita seolah-olah diberikan sebuah POV bahwa kita adalah yang mendukung Joker. Joker ini adalah protagonisnya, dia bukan antagonis. Jadi ya kita akan dibuat POV yang berbeda. Jadi makanya di film ini gue sangat suka banget dengan penggambaran si Jigsaw, yang bisa dibilang kita cukup merasa sangat kasihan ketika ngelihat dia Pak. Seperti itu. Maka dari itu gue sangat salut banget kepada karakter John Kramer ini, tidak dibuat monoton ya. Seperti itu sih Pak. Oke, yang ketiga, cameo dari Saw franchise. Ada banyak banget cameo dari Saw franchise yang dihadirkan dalam film Saw X ini. Yang pertama adalah Amanda Pak ya, yang dimana kita tahu Amanda ini udah pernah tampil di film Saw pertama, dan dia juga digambarkan sebagai pengikut dari Jigsaw alias si John Kramer ini. Makanya kalau kalian udah lihat kenapa si Amanda ini sangat ngikut banget kepada John Kramer dari film Saw pertama, itu karena dia juga memiliki bakat yang sama seperti John Kramer, yaitu bisa membunuh banyak orang dengan cara yang begitu keji. Maka dari itu Jigsaw langsung meng-hire dia dan memperlakukannya sebagai pengikutnya dia atau sebagai followersnya dia yang sangat setia. Jadi itu kayak duo sejoli Jigsaw beraksi kembali dalam satu frame. Itu gua suka banget sih, karena chemistry antara Amanda dan juga si John Kramer itu udah di-build up baik banget sejak di film Saw pertama di tahun 2004. Maka dari itu dengan aktris yang sama dan juga penokohannya udah begitu berkembang, makanya gue sangat suka banget dengan chemistry mereka berdua, sehingga gue melihat mereka tuh seperti bapak dan anak. Makanya itu gue bisa simpati banget dengan si Amanda ini. Nah, dan juga ada berbagai macam cameo penting yang hadir dalam Saw X ini ya, dan mereka udah pernah tampil di film-film Saw sebelumnya, apalagi di bagian post credit scene, yang dimana gue kaget sih ketika gue ngeliat post credit scene. Ternyata ada si detektif itu Pak, yang dimana dia itu adalah villain utama dari film Saw 5 kalau nggak salah ya. Jadi gini, gue ketika Saw 3 udah tamat, gue sempat nonton Saw 4 dan Saw 5. Cuma Saw 4 dan Saw 5 itu gue nggak sampai habis karena saat itu gue masih bocil-bocil. Jadi gue nontonnya itu pelan-pelan. Tapi gue masih ingat detektif ini dia itu adalah main villain untuk Saw 5. Tapi gue masih agak lupa ya mengenai Saw 45. Jadi gue agak kurang ingat ya. Jadi mungkin gue akan rewatch lagi. Tapi yang gue ingat, detektif ini dia juga pernah tampil dalam Saw 5 sebagai villainnya. Seperti itu Pak ya. Emang itu itu gue ketika ngeliatnya sih ngeh ya, anjir lah dia kembali lagi loh dengan aktor yang sama. Jadi itu membuat kita yang udah pernah nonton Saw franchise ya, kita merasa terservis banget Pak. Seperti itu ya. Dan yang keempat, ini adalah jembatan dari Saw 1 dan Saw 2. Nah, ini sekaligus nyambung juga kepada dari post credit scene Saw X, di mana background yang kalian lihat itu sama banget dengan yang ada dalam film Saw pertama, ketika ada satu dokter dan juga satu detektif yang mereka berdua itu udah dijebak oleh si Jigsaw ini, dan mereka dikurung di dalam sebuah
kamar mandi penjara Pak. Jadi literally itu gua ngeliat backgroundnya aja gua langsung keinget kepada scene itu Pak. Jadi well itu kayak ke service juga sih buat kita yang udah pernah menonton film Saw pertama ya. Jadi well, jadi ini bukan sebagai prequel Saw pertama, ini adalah sequel Saw pertama dan juga ini adalah prequel dari Saw kedua. Jadi ini adalah spin-off jembatan ya antara Saw 1 dan juga Saw 2. Ya meskipun banyak orang yang mengatakan bahwa ini prequelnya nggak terlalu penting-penting amat, tapi bagi gua ini adalah prequel yang penting. Karena apa? Karena kita sebagai penonton bisa melihat bagaimana POV perjuangan si John Kramer ini ketika dia udah berusaha untuk mengobati kanker otaknya, tapi ternyata dia dikibulin oleh sebuah perusahaan farmasi yang hanya ingin menipu dia, yang hanya ingin mengorek uang dia doang. Makanya gue sangat emosi dengan villain yang mereka hadirkan di film Saw X ini, dimana motivasinya juga jelas, bagaimana dia bisa merencanakan semua ini dengan tepat. Makanya ini gue akui ini adalah villain yang udah mengimbangi dengan caranya si Jigsaw sih, seperti itu. Makanya gue sangat suka banget dengan model villain yang juga secerdas dengan protagonisnya. Well itu oke banget sih. Tapi ada satu kekurangan yang gue dapatkan sayang ketika gue menonton film Saw X ini. Kekurangannya cuma satu, itu adalah kurang jebakan yang unik. Mohon maaf men, kalau kita udah menonton film Saw franchise dari Saw 1, 2, 3 yang gua tonton yang 4 sampai 5, itu kebanyakan mereka itu di setiap scene-nya itu full jebakannya di tempat-tempat yang berbeda dan juga korbannya makin banyak Pak. Makanya ketika gua melihat skala korbannya dibuat sedikit ya, tapi ya meskipun bagus, cuma gua merasa ini ada yang kurang. Yang dimana dalam film Saw franchise aja itu mereka tuh setiap satu film itu jebakannya berbeda-beda dan juga beda tempat. Makanya gua bisa melihat Saw itu sangat cerdas banget dalam membuat sebuah perangkap. Tapi mohon maaf, di film Saw X ini itu kekurangan banget, kurang tempat, kurang jebakannya unik. Bahkan ya gua melihatnya ya elah cuman gini doang. Jadi gua nggak merasa ada jebakan yang sangat-sangat unik lagi dari si Jigsaw ini Pak ya. Dari awal pertengahan akhir fase cerita oke banget, smooth banget, dan itu pelan-pelan. Bagaimana John Kramer ketika dia akan mengobati kanker kepalanya hingga dia diundang sama si dokter ini, tapi ternyata dia juga ditipu. Sampai akhirnya dia akan merencanakan pembalasan dendam kepada para dokter-dokter palsu ini untuk memegal kepala mereka semua. Jadi itu literally oh my god, itu bagus banget sih plotnya, bagus banget. Dan itu simple sebenarnya, tapi dieksekusi dengan full gore, full darah, full teriakan. Makanya itu literally sangat-sangat pemekak di telinga Pak. Makanya ketika gua ngeliat di teater itu gua sangat enjoy banget. Itu nggak cut sama sekali. Jadi ini gua sarankan aja ya buat kalian yang ingin menonton film Saw X, saran gua jangan ajak anak-anak yang masih di bawah umur. Karena apa? Ini full gore, full brutal, darah di mana-mana, daging jatuh di mana-mana yang bisa mengalahkan gore-nya si Deadpool. Deadpool tuh gak ada apa-apanya, karena kalau Deadpool yang gua lihat ya, buat yang mengatakan oh bang Deadpool tuh terlalu sadis. Deadpool kan masih bersifat parodi. Ya memang ada gore, tapi Deadpool itu masih bersifat parodi. Karena memang tema Deadpool itu ada parodi superhero di Marvel kan ya. Nah kalau untuk Jigsaw, Saw franchise semuanya itu brutal parah. Karena literally itu adalah scene penyiksaan banget, penyiksaan sampai itu memekak di telinga Pak. Maka dari itu kalau kalian mau menonton film Saw, mending ajak pasangan kalian, tapi jangan ajak anak-anak Pak, karena ini filmnya sangat-sangat gak lucu banget dan memang brutal, literally sangat-sangat brutal banget. Maka dari itu ya gue yakin sih gak semua orang bisa menikmati hal yang sama. Jadi kalau kalian pengen menonton film Saw di bioskop, coba pikirkan baik-baik, karena memang gak ada yang disensor sama sekali, semua dibuka dengan jelas ya, seperti itu ya. Dan gue sangat salut banget sih kepada pihak bioskopnya, yang dimana mereka itu sangat-sangat bijak untuk melarang semua anak-anak untuk tidak menonton film Saw ini, karena memang filmnya juga gak lucu Pak. Memang itu brutal, gore gila dari awal pertengahan akhir, itu literally full gore dan full penyiksaan banget. Jadi well itu gue sarankan aja sih buat kalian mau menonton ya, seperti itu. Jadi mohon dengan umur-umur dan coba pikirkan baik-baik. Oke, skor untuk film Saw X ini
gua kasih nilai 9 dari 10 karena ceritanya udah bagus, gak lompat-lompat, semuanya smooth, motivasinya antagonis juga dijelaskan, bahkan motivasinya si Jigsaw sendiri sebagai protagonis juga dijelaskan, bahkan sampai ending pun ketika ada fan service gua juga merasa ke service karena gua udah pernah lihat dia di Saw kelima dan juga di Saw pertama Pak ya, seperti itu. Maka dari itu ya gua kasih nilai 9 dari 10. Oke, itu aja mengenai video review kita pada hari ini ya. Nah, sekarang giliran kalian. Kalau kalian gimana ya udah menonton film Saw X ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan gua mau tahu bagaimana pendapat kalian. Gua mau tahu bagaimana review kalian mengenai Saw X ini Pak ya. Oke? So, itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Pustur Official. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!